Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau minggu yang lalu saya sudah menyampaikan kepada kita semua, yaitu Allah yang benar itu siapa? Ya, tentu yang tidak hadir tidak mengerti, ya kan? Tapi saya ulang sedikit. Allah yang benar itu adalah Allah yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Itulah Allah yang disembah oleh Musa. Itulah Allah yang menjadikan langit, bumi, lautan, dan segala isinya. Nah, dialah Allah yang benar, saudara-saudara. Setiap agama, ya, kalau di negara kita ini ada 5 agama, ya, agama Kristen, Protestan, Katolik, agama Islam, Hindu, Buddha, dan masing-masing menyatakan Allah mereka ada, Allah mereka yang benar. Tetapi Allah yang benar itu adalah Allah yang sesungguhnya, Allah yang punya pribadi. Pribadi siapakah itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang benar, Allah yang benar, Allah yang hidup. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, dari mana kita tahu dia Allah yang benar? Dari mana kita tahu dia Allah yang hidup? Saudara-saudara, kita tahu dia Allah yang benar, Allah yang hidup lewat firman-Nya yang ditulis, dicatat di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, hari ini saya berikan tema kepada kita, yaitu Kitab Perjanjian. Ya, Kitab Perjanjian. Ini dia tema kita pada pagi ini. Ya, saudara-saudara, mari kita buka dulu firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 24 ayat 7 dan 8. Keluaran pasal 4 dan pasal 24 ayat 7 dan 8. Sudah dapat? Oke. Kita baca ayat ini bersama-sama. Saya baca ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara-saudara baca ayat yang ke-8. Keluaran pasal 24 ayatnya yang ke-7. Dikatakan begini: diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengar. Kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mengapa dikatakan Alkitab ini adalah kitab perjanjian? Ya, saudara-saudara, memang Alkitab ini adalah kitab perjanjian. Ya, kitab perjanjian. Isinya adalah apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang disumpahkan Tuhan untuk manusia, dan apa juga yang dijanjikan oleh manusia kepada Tuhan. Makanya Alkitab ini disebut kitab perjanjian, Bapak Ibu Saudara. Jadi dikatakan, karena Alkitab berisi janji-janji Allah kepada manusia dan janji manusia kepada Allah. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Jadi yang pertama, apa yang dijanjikan Tuhan? Dia menjanjikan akan lahir seorang juru selamat
atau dengan kata lain adalah Mesias, itulah Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus menjanjikan kelahiran Sang Juru Selamat. 2000 tahun yang lalu itu terbukti. Kalau boleh saya tahu, saudara-saudara, kira-kira semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kira-kira berapakah umur bumi ini sekarang? Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ada dua istilah untuk menyebut tahun, mulai dari Adam jatuh ke dalam dosa sampai kelahiran Yesus, itu disebut tahun sebelum Masehi. Lalu setelah Yesus lahir pada tahun 4 sebelum Masehi. Yesus itu lahir tahun 4 sebelum Masehi. Dan mulai dari tahun 1 disebut tahun Masehi. Kita yang dikasih oleh Tuhan. Tahun sebelum Masehi itu artinya tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Mesias. Kata Masehi itu berasal dari kata Mesias. Lalu setelah Yesus lahir, itulah disebut tahun Masehi atau tahun Mesias. Makanya tahun sekarang ini, tahun 2020, ini tahun Masehi, tahun Mesias. Jadi tahun Mesias ini, tahun Masehi ini akan berakhir juga tidak lama lagi. Kita yang dikasih oleh Tuhan, tidak lama lagi akan berakhir tahun Masehi ini. Lalu tahun apa yang datang? Tahun yang datang kita sebut adalah tahun kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun tidak lama lagi. Setelah kerajaan 1000 tahun baru turunlah sorga, letaknya ada di bumi baru, langit baru. Disitulah letaknya sorga dan neraka. Di situ nanti kita sebut tahun kekekalan. Ya. Jadi kita hidup kekal semua di sorga. Orang yang neraka hidup kekal di neraka. Tidak ada lagi tempat bagi orang yang masuk neraka, masuk ke surga, tidak ada lagi. Ya. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan. Makanya Alkitab ini kita sebut adalah kitab perjanjian, karena Alkitab ini memang menjanjikan tentang kehidupan. Lalu apa yang dijanjikan Tuhan, saudara-saudara? Tuhan juga menuliskan Alkitab ini, harus kita mengerti Bapak Ibu Saudara. Alkitab ini adalah ilham Allah, ilham dari Tuhan. Ya. Jadi di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk mengajar, untuk mendidik orang dalam kebenaran, untuk menyatakan kesalahan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mau tahu apa yang benar kita lakukan, apa yang salah, itu kita kembali kepada Alkitab. Apa yang Anda perbuat, Alkitab yang menilai benar dan salahnya. Mungkin tindakan kita tidak sesuai dengan hati kita, hati nurani kita. Saya katakan ini pun salah. Makanya Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 37 itu mengatakan bagaimana dia bilang. Dia bilang, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari sejarah. Saudara-saudara, seringkali orang lain di mulut, lain di hati. Kalau saya bilang ini adalah munafik. Orang Kristen tidak boleh munafik.
Seringkali orang Kristen tidak berkata yang benar, ya. Jadi perkataannya dengan ucapannya dengan hatinya itu tidak sinkron, tidak pas. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, sekali lagi Tuhan menuliskan ilham kepada kita, itulah Alkitab, yang tujuannya untuk mengajar kita, saudara-saudara, yang tujuannya untuk mendidik kita, yang tujuannya adalah menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Ini tujuannya ditulis Alkitab ini. Karena itu kita dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau hidup benar, kita baca Alkitab. Halo, amin. Amin. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, berapa kalikah Anda membaca Alkitab satu hari? Ayo tunjuk tangan dulu yang setiap hari baca Alkitab. 1, 2, 3. Oh, yang lainnya di mana? Saya yakin ini nggak pernah baca Alkitab ini. Kalau nggak pernah baca Alkitab itu gimana? Kalau baca pun ya kayak hello aja mungkin ya. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, saya katakan hari ini rajinlah membaca Alkitab. Karena Alkitab itu adalah ilhamnya Allah yang bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, menyatakan kesalahan. Ya. Kalau orang yang tidak pernah baca Alkitab, dia nggak tahu mana yang salah, mana yang benar. Dia pikir yang benar, tapi sudah salah. Contoh, seringkali orang Jawa bilang, nggih orang kepanggih. Ya. Kalau orang Karo bilang, kue Pak Umbat. Kue itu gelang ulang, rubah. Kan itu yang sering terjadi, saudara-saudara. Saya nggak tahu istilah orang Bataknya apa. Ya. Nah, jadi seringkali itu yang terjadi, kita yang dikasih Tuhan. Jadi Alkitab itu berisi pengajaran. Oke. Apa yang Tuhan Allah janjikan? Yang pertama, Allah menjanjikan Mesias. Tadi saya sudah singgung. Makanya di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 itu mengatakan, Aku akan membuat seorang perempuan akan mengandung dan akan melahirkan seorang juru selamat yang disebut dengan Immanuel. Ya. Jadi seorang darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang disebut dengan Immanuel. Arti Immanuel, siapa yang tahu? Siapa apa itu? Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, itu sudah terbukti sekarang. Tuhan itu sudah beserta kita. Dengan apa Tuhan menyertai kita? Dengan Roh-Nya yang kudus. Tanpa Roh Kudus Tuhan, kita pun tidak punya arti apa-apa. Karena itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun, persoalannya tidak mungkinlah Roh Kudus itu turun ke atas orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tidak mungkin Roh Kudus itu turun kepada orang-orang yang tidak membaca Alkitab. Hei. Ya. Tidak mungkin. Banyak orang mengaku orang Kristen. Boleh dunia ini seluruhnya mengaku orang Kristen. Tapi kalau dia tidak baca Alkitab, apa gunanya? Beribadah pemalas. Ayo saudara-saudara, buat tekadmu. Mulai hari ini baca Alkitab. Ya. Ayo ucapkan sekarang. Mulai hari ini saya membaca Alkitab. 1, 2, 3.
Mulai hari ini saya membaca Alkitab. Yang terakhirnya, mulai hari ini saya baca kitab, katanya. Padahal kitab banyak. Kalau Alkitab cuma satu. Ya. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dari Alkitab kita tahu bagaimana Yesus lahir. Ya, Yesus lahir. Saya tadi buka Facebook dan orang bertanya, dia bilang, benarkah Yesus itu Tuhan? Lalu saya jawab, saudara-saudara, Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dia balas lagi, mana dalilnya? Lalu saya balas lagi. Saya bilang di dalam Yohanes 13 ayat 13. Terus Yohanes 20 ayatnya yang ke-8 dan 9. Lalu saya tambah Lukas pasal 2 ayat 18 dan 19. Lalu dia balas lagi, saudara-saudara. Dia bilang, apa bunyi? Kita yang dikasih oleh Tuhan, kalau tidak baca Alkitab, apa bisa mengerti? Sudah pasti tidak. Dari mana Anda tahu Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan Allah yang kudus? Dari mana kita tahu? Kalau bukan dari Alkitab. Kalau kita tidak baca Alkitab, saudara-saudara, ini menyedihkan banget. Kalau kita cuma mendengar waktu kebaktian, waktu ibadah, tidak cukup. Sudah pasti tidak cukup. Kita harus banyak belajar. Kenapa harus belajar Alkitab? Karena sesungguhnya adalah Yesus Kristus itu adalah pusat kehidupan kita. Tanpa Yesus tidak ada hidup, saudara-saudara. Tidak ada kehidupan yang kekal, sama sekali tidak. Kita hanya hidup untuk menanti kematian. Tetapi kalau bersama Yesus, kita hidup hari ini, hidup juga selama-lamanya. Jadi orang Kristen, saya katakan hari ini, tidak mengenal kematian. Amin. Orang Kristen tidak mengenal kematian. Karena kalau nanti kita mati, kita akan dibangkitkan oleh Tuhan lagi. Dan punya tubuh yang sama, punya tulang. Kalau tidak punya tulang dan tidak punya tubuh, itu hantu namanya. Tapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itulah akan menjadi hantu semua. Makanya saudara-saudara, jangan terpengaruh oleh agama orang lain, ya, yang mengatakan, ya, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat, mana dalilnya, mana apanya, segala macam. Tanpa bimbingan Roh Kudus, saudara-saudara, tidak mungkin kita mengerti kitab Allah. Ya, tanpa bimbingan Roh Kudus, tidak mungkin kita mengerti Alkitab. Ya, ini pasti. Ya, itu makanya mereka pakai logika mereka aja terus, bukan logikanya Allah. Ya, logika manusia itu udah pasti terbatas. Jadi Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu mengatakan begini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, dan aku menyertai engkau sampai akhir zaman, sampai kesudahan zaman, menyertai. Jadi sekali lagi, kalau kita mau mendapatkan penyertaan Tuhan itu, syaratnya adalah hidup di dalam Yesus. Dia menyertai kita akhir zaman. Apa saja yang disertainya? Kalau dilihat di dalam Keluaran pasal 23, 25, Tuhan juga memberkati roti makanan kita, Tuhan memberkati air minuman kita, Tuhan menjauhkan dari tengah-tengah kita sakit penyakit, sakit sampar, termasuk corona. Siapa yang ciut nyalinya karena corona?
Ada? Ada yang ciut nyalinya karena corona? Jangan takut saudara-saudara. Tuhan sudah menjanjikan itu. Aku menjauhkan kamu dari penyakit campar dari tengah-tengah. Tuhan sudah menjanjikan itu. Ya. Kalau penyakit sampar mendekati saudara, ya itu mungkin bukan kesalahan Tuhan. Memang tidak gampang untuk percaya, untuk berserah kepada Tuhan, tidak gampang. Tetapi yakinlah dan percayalah, apa yang Tuhan lakukan itulah yang terbaik. Amin. Halo, amin. Apa yang Tuhan lakukan itu yang terbaik. Apakah itu kematian sekalipun, itu yang terbaik. Karena kita mati secara fisik, tapi hidup secara kekal di dalam kerajaan surga nanti. Jadi umur kita di dunia ini sudah pasti tidak lama, ya. Apalagi ini akhir zaman. Percayalah saudara-saudara, tapi Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal, ya. Jadi Tuhan menjanjikan penyertaannya. Apalagi yang terjadi, Tuhan juga menjanjikan penghukumannya bagi orang-orang berdosa. Saya ajak kita membaca ayat ini saudara-saudara, karena ini penting, ya. Roma 5 ayat 16. Ayo kita baca dulu sama-sama. Sudah dapat? Oh, yang dapat silahkan baca. Roma 5 ayat 16. Dan kasih karunia tidak bertimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Nah, saudara-saudara, itu makanya Yesus mengatakan di dalam 1 Yohanes 1:9, ya, dia katakan, kalau engkau mengaku dosamu, maka Ia setia dan adil dan menyucikan segala dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Nah, saudara-saudara, Yesus Kristuslah satu-satunya yang dapat membenarkan kita. Kalau tidak, percayalah kita yang dikasih oleh Tuhan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan Tuhan Yesus datang. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita, kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Sedangkan Dia memberikan hidup kekal kepada kita. Lalu yang berikutnya, Tuhan menjanjikan berkat, saudara-saudara. Jadi Dia menghukum orang yang berdosa, juga Dia menjanjikan berkat. Coba kita baca Mazmur 138 ayat 5. Nanti saudara-saudara catat itu, baru nanti baca di rumah, ya. Mazmur 128 ayat 5. Silakan satu orang baca. Tahu di mana letak Sion? Sion itu adalah nama bukit. Letaknya di Israel. Itulah Yerusalem. Apa dia katakan? Kiranya Allah memberkati engkau dari mana? Jadi berkat itu ada di mana? Di Yerusalem. Makanya di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 22 itu dia katakan apa? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Orang Yahudilah yang tinggal di Yerusalem. Jadi dari bukit Sion itulah kita diberkati Tuhan. Makanya berkat itu datangnya dari bangsa Yahudi. Berkat apa? Keselamatan, saudara-saudara. Ya, makanya Allah yang benar itu adalah Allahnya bangsa Yahudi. Cuma bangsa Yahudi ini percaya nggak sama Yesus? Nggak percaya mereka. Ya, mereka kenapa
Bagaimana bisa anak tukang kayu jadi Tuhan? Dia nggak tahu, nggak mengerti, nggak masuk otaknya, nggak masuk akalnya. Yesus itu adalah firman. Nggak masuk akalnya. Oleh karena itu mereka nggak percaya. Tetapi keselamatan tetap dari bangsa Yahudi. Karena Yesus Kristus dikatakan dari bangsa Yahudi. Ya. Jadi kita yang dikasihi Tuhan percaya kepada Allah Israel, itulah Allah yang memberkati kita, itulah Allah yang memberkati dari Bukit Sion. Ya, ini sudah jelas. Nah, lalu yang kelima, Tuhan menjanjikan akan menghapus air mata kita dan menghapus segala penderitaan kita. Ya, mari kita baca dulu. Ini penting sekali. Wahyu 21 ayat yang keempat. Wahyu 21 ayat 4. Dan Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau rasa tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, saudara-saudara, saya katakan begini. Apa yang Anda peroleh nanti dalam kehidupan yang kekal, itu akan melupakan apa yang terjadi di bumi ini. Tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi penyakit. Semuanya menjadi baru. Ya. Ini Tuhan janjikan. Itu semua binasa, saudara-saudara. Tapi apa yang tidak binasa itu adalah kekal di surga, dan semua penderitaan Anda di bumi ini itu akan dihapus semua oleh Tuhan, dan hidup yang kekal itu akan membuat kita melupakan penderitaan-penderitaan kita yang di bumi ini. Ya, saudara-saudara, percayalah. Saya selalu mengatakan begini. Umur saya sekarang ini 50 tahun, saudara-saudara. Saya kalau mencapai umur 60 tahun itu saya bilang sudah hebat. Berarti berapa lagi umur saya? Halo, berapa lagi? Nah, saudara-saudara, kalau kita hitung, karena begini, saya perhatikan. Abang saya ada yang meninggal umur 56 tahun, 2 orang. Ada yang meninggal umur 43 tahun, ada yang meninggal umur 45 tahun. Dan ada yang saya lihat, kakak saya yang di Semalingkar umur 59 tahun selesai. Jadi saudara-saudara, apalagi dengan corona begini, yakin saudara umur Anda panjang? Halo, yakinkah saudara umur Anda panjang? Mungkin Anda bilang, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu mimpi, saudara-saudara. Ada macam 930 tahun yang umurnya. Ya, nggak ada umur yang mencapai 1000 tahun. Metusaleh itu umurnya hanya 969 tahun. Ya kan? Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita mengerti ini, umur kita pasti tidak panjang di bumi. Lalu apalagi yang mau kita cari di bumi ini? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah itu, saudara-saudara, supaya Anda beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan hidup kita di bumi ini, tujuan kita adalah surga yang kekal, bukan bumi ini tujuan kita. Ingat sekali lagi, tujuan kita bukan bumi ini, tetapi tujuan kita adalah surga yang kekal. Ya, itu kita yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Tuhan akan menghapuskan semua air mata kita, menghapuskan semua penderitaan kita, sehingga kita melupakannya kelak kita hidup di dalam kerajaan surga. Ya, saudara-saudara yang terkasih, lalu apa yang dijanjikan manusia kepada Allah? Nah, satu, menyatakan kasih.
Saudara-saudara, di dalam Matius pasal 22 ayat 37, dia bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu saudara-saudara, menyatakan kasih. Kasih itu adalah sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu menolong orang dalam penderitaan, tidak berbangga dalam penderitaan orang lain. Itulah kasih, saudara-saudara. Ya. Allah adalah kasih, dan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Ya, menyatakan kasih. Nanti baca ayatnya di situ. Lalu yang kedua, apa janji kita kepada Tuhan? Beribadah kepadanya, dan jangan ada Allah lain di hadapannya. Saudara-saudara, kita tidak boleh menduakan Allah. Ya. Tuhan Allah itu Allah yang cemburu. Kalau dia sudah bangkit cemburunya, 16 sampai 19 itu, jangan ada patung bagimu, berhala, apa segala macam, tidak boleh. Ya. Yang kedua, melihara ketetapannya, menguduskan namanya. Saudara-saudara, Keluaran 20 ayat 7 ini mengatakan begini, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya. Kuduskanlah hari Sabat. Coba kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Ayo, yang cepat. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara-saudara, dia bilang, kuduskanlah Tuhan di dalam hatimu. Artinya, kuduskanlah Tuhan dalam hatimu, karena di dalam hati kitalah terdapat segala sesuatu yang jahat, saudara-saudara. Ya. Karena apa yang keluar dari mulut kita berasal dari dalam hati, sementara dalam hati itu adalah hal-hal yang jahat. Jadi kuduskan Tuhan dalam hati kita, maksudnya supaya apa yang keluar dari mulut kita tidak pernah mengecewakan Tuhan. Apa yang kita perkatakan yang benar. Makanya firman Tuhan katakan, kalau hati kita baik, hati kita terang, teranglah seluruh tubuh kita. Tapi hati kita gelap, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan baik itu ya, akan terjadi bagi kita kalau hati kita baik. Tapi perbuatan-perbuatan yang jahat akan terjadi bagi kita kalau hati kita gelap. Kita mungkin apatis terhadap Tuhan, itu gelap. Kita cuek kepada Tuhan, itu gelap. Kita tidak peduli kepada sesama kita, itu juga gelap. Kita menutup mata terhadap orang yang perlu untuk ditolong, juga itu adalah gelap, dan lain sebagainya. Makanya kita yang dikasih oleh Tuhan, jagalah hatimu, karena dari hatilah terpancar kehidupan kita. Ya. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang kita janjikan kepada Tuhan? Yaitu kita perlu menjaga kekudusan namanya. Terus bagaimana kita tahu Alkitab itu benar, saudara-saudara? Nah, ini yang
yang sumbernya dari Tuhan. Alkitab itu adalah catatan sejarah yang sumbernya dari. Jadi kalau Anda mendengar ada istilah ya anak perjanjian, itu sebenarnya cerita tentang keluarga Abraham. Ya, jadi Alkitab ini yang benar. Lalu yang kedua saya kasih bukti. Yesus Kristus lahir di mana? Hah? Di kandang domba. Tetapi di kitab orang lain, di manakah dia lahir? Di mana dia lahir? Di bawah pohon kurma. Di bawah pohon kurma. Entah kurma siapa sih? Dari sana nggak ada itu pohon kurma. Karena waktu itu belum ada kurma. Ada kurma pada tahun 4 sebelum Masehi. Nggak ada. Siapa nanamnya? Kalau Nuh nggak nanam pohon kurma dia. Yang nanam pohon kurma itu adalah saya pun nggak tahu. Nuh, dia bilang petani anggurnya dia. Jadi sudah pasti salah ini semua. Kitab mereka. Ya. Yesus dikatakan tidak disalib. Itu kitab mereka. Yesus disalib lalu mati, bangkit dari kematian, naik ke sorga. Itu kitab yang benar. Mereka tidak mengerti apa tujuan Yesus mati, tidak mengerti mereka. Ya, tapi Anda harus mengerti. Jadi jelas Alkitab ini yang benar. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, seterusnya Alkitab adalah suatu catatan sejarah tentang kehidupan kita. Maksudnya bagaimana? Ya. Peristiwa air bah ada di dalamnya. Peristiwa Abraham dipanggil dari Ur Kasdim ada di dalamnya. Peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ada di dalamnya. Peristiwa yang terjadi di bumi ini ada di dalamnya. Peristiwa nanti ke depan ada kerajaan 1000 tahun. Itu terjadi tidak? Pasti terjadi. Karena apa yang sudah dicatat dalam Alkitab semua akan digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi. Semua digenapi segera di bumi ini. Amin. Ya. Semua itu terjadi. Yang ketiga, saudara-saudara, kenapa Alkitab ini yang benar? Alkitab adalah suatu catatan sejarah tentang Yesus Kristus yang sebagai teladan iman kita. Ya, ini catatan sejarah supaya kita mengikuti teladan Yesus. Ini membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Nah, yang keempat, Alkitab adalah suatu catatan yang diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, saya katakan bahwa kalau Anda ingin mengetahui siapa Allah itu, baca Alkitab. Kalau Anda ingin mengetahui apa rencana Tuhan, baca Alkitab. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana hidup masa datang, baca Alkitab. Semuanya sudah ada dalam Alkitab. Kita yang dikasih Tuhan Yesus, berjanjilah bahwa Anda setiap hari akan membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian dalam sikap berbeda. Allah kuasa melakukan segala perkara. Segala
Dia menjanjikan keselamatan. Dia menjanjikan penyertaan. Dia menjanjikan berkat bagi kita. Dia juga menjanjikan ada hukuman bagi orang yang berdosa. Lalu apa janji kita kepada Tuhan? Janji kita kepada Tuhan, tidak ada Allah lain selain Dia. Kita tetap beribadah kepada Dia, menyatakan kasih, yaitu kasih Kristus. Dari manakah kita mengetahui bahwa Alkitab ini adalah Alkitab yang benar? Alkitab adalah satu catatan sejarah yang lengkap. Alkitab ini adalah catatan sejarah tentang kehidupan. Alkitab ini adalah catatan sejarah tentang Kristus yang sebagai teladan iman. Alkitab ini adalah catatan untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan kelakuan. Sekali lagi kita pujikan Allah kuasa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami mengerti bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang disembah oleh bangsa Israel, Allah yang disembah oleh Musa, dan kami dapat mengetahuinya dari kitab suci yang merupakan catatan sejarah yang lengkap, yang menyatakan kebenaran. Kami berdoa, haleluya, amin. Kami sekarang duduk kembali.